Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News. Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan pihaknya akan menyelidiki temuan drone laut atau Sea Glider yang ditemukan di perairan Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Yudo menjelaskan drone laut ini akan diteliti oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL. Dibutuhkan waktu 1 bulan bagi Pusidrosal untuk membongkar dan meneliti apa saja data di dalam Sea Glider tersebut. Sea Glider dapat membaca beberapa data seperti temperatur, salinitas, tekanan, kadar oksigen bawah laut, kedalaman, dan juga lain-lain. Dan hingga saat ini belum diketahui dari negara mana drone laut tersebut berasal. TNI Angkatan Laut akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengetahui siapa pemilik Sea Glider ini. Alat ini banyak digunakan untuk keperluan survei atau untuk mencari data hidrosonografi di lautan, dan ini bisa diakses ya melalui website oleh semua negara, bisa mengakses data yang diterima ini. Tentunya alat ini bisa digunakan untuk industri maupun bisa digunakan untuk pertahanan, tergantung siapa yang memakai. Apabila digunakan untuk industri atau tentunya tadi dari dasar laut tadi untuk pengeboran, kemudian untuk mencari ikan, ya, data-data. Tapi kalau dipakai pertahanan, mungkin bisa digunakan data kedalaman ataupun layernya di laut tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi, dicari kedalamannya tadi yang layernya tentunya yang pekat atau tidak. Berarti yang pekat sehingga kapal selam tersebut tidak dapat dideteksi oleh sonarnya kapal atas air. Sehingga mereka bisa bertahan atau melalui rute-rute yang dia lihat di data tersebut kedalaman lautnya ataupun air lautnya sangat pekat. Dan ini bisa digunakan data-data militer, bisa juga digunakan untuk industri. Ya, jadi dan alat tersebut, bahwa alat tersebut ini saya tidak bisa menentukan siapa pemiliknya ini karena datanya tulisan maupun di luarnya ini tidak ada, sehingga nanti akan kita teliti lebih dalam lagi di Pusidrosal ini. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Riset atau BPPT, ya, sehingga kita dapat meneliti lebih dalam tentang penemuan alat tersebut. Benda asing ditemukan oleh nelayan di perairan Pulau Bonerate menarik perhatian publik. Benda asing milik drone bawah laut itu diduga berasal dari Tiongkok. Terlebih sudah 2 kali ditemukannya benda serupa di beberapa perairan wilayah Indonesia. Pada akhir Desember 2020, seorang nelayan asal desa Majapahit, Kecamatan Pasimaran, Kabupaten Kepulauan Selayar menemukan benda asing saat sedang mencari ikan. Benda asing yang ditemukan nelayan ini sangat identik dengan drone bawah laut milik Tiongkok yang juga pernah ditemukan di beberapa perairan Indonesia. Yang 2019 itu kan di Selayar kan yang baru-baru aja. Tapi di 2019 kan sudah ditemukan juga di Riau. Itu ada aksaranya, jadi ada aksara-aksara Cinanya ada gitu loh. Itu sudah ada, namanya drone-nya tipenya Sea Wing atau dalam bahasa Chinanya Hai namanya. Itu identik dengan yang ditemukan di Selayar, itu sama. Penemuan benda asing mirip drone bawah laut ini sempat menimbulkan kehebohan di kawasan Asia Pasifik. Seperti dikutip dari artikel di ABC News, ahli pertahanan asal Australia Malcolm Davis mengatakan kehadiran drone itu patut diwaspadai karena ada di rute maritim utama yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Sebagaimana diketahui, Laut Cina Selatan saat ini tengah menjadi medan kontestasi kekuatan terutama antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Karena itu, Kementerian Luar Negeri dituntut tegas terhadap negara pemilik pesawat nirawak yang diduga hendak memata-matai wilayah laut Republik Indonesia. Saya minta Kementerian Luar Negeri tegas, harus melakukan protes diplomatik. Kita tidak perlu memang memutus hubungan diplomatik, tetapi harus ada tindakan tegas. Dewan Perwakilan Rakyat pun mendesak pemerintah Indonesia untuk serius menyikapi temuan drone pengintai di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar. Sebab, menurut Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin, keamanan bawah laut Indonesia juga harus menjadi prioritas utama untuk diamankan.
Tim Liputan, Metro TV. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai temuan drone laut, kita sudah tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri. Selamat siang Bu Koni. Selamat siang, apa kabar? Iya, apa kabar Bu? Ibu, kalau kita lihat bersama temuannya yang juga disampaikan Sea Glider, sebenarnya sebelum kita masuk kepada inti saat ini, mungkin bisa diberikan penjelasan sebenarnya. Apa sebenarnya fungsi-fungsi dari Sea Glider ini? Adakah fungsi yang patut untuk tanda kutip kita waspadai? Ada yang patut kita waspadai kalau untuk kepentingannya militer atau defense atau security. Tetapi juga tidak perlu juga terlalu kita curiga jika itu keperluannya seperti disampaikan tadi oleh Kasal bahwa itu ada buat mining juga, ya kan. Tetapi memang ini juga buat saya tuh agak menarik kalau disampaikan bahwa seolah-olah baru 3 kali terjadi di Indonesia. Di era Pak Marsetio menjadi Kasal, which is tahun berapa itu ya? Itu saya sudah sampaikan temuan nelayan saya di Banten. Dan itu milik Amerika Serikat. Yang saya mau tekankan di sini begini, boleh saja sekarang kita ribut itu, OSI tiba-tiba concern gitu bahwa itu terjadi di Laut Cina Selatan. Jangan salah, apakah kita kemudian tidak berpikir juga bahwa OSI itu Australia melakukan hal yang sama? Contoh nih, Australia itu punya surveillance system namanya MQ-4C Triton, dan itu sudah dideploy sejak 2015. Dengan MQ-4C Triton, maka seluruh Laut Cina Selatan dan termasuk seluruh Indonesia dari udara itu bisa didetek semuanya kalau saya bilang semuanya. Kita nggak bereaksi, lalu kenapa sekarang tiba-tiba ada UUV kecil, ya kan? Kemudian tiba-tiba reaksi kita sepertinya langsung pertama menuduh Cina, gitu kan? Patut disadari Pak Mevin gini ya, Laut Cina Selatan itu strategik bukan saja buat Cina, buat Amerika Serikat. Tahukah kita gitu bahwa sekarang Angkatan Laut Perancis itu juga deploy kapal selamnya ke Laut Cina Selatan untuk kepentingan Perancis terkait Kaledonia. Walaupun Kaledonia itu ada di Pasifik, tapi buat Perancis karena Laut Cina Selatan itu ancaman, maka dia pun deploy kapal selamnya ke sana. Jadi paham pertahanan. Mungkin seolah-olah lihatnya oke, ini Cina, ini Amerika. Enggak, banyak sekali negara-negara dunia termasuk juga aliansi Amerika Serikat yang sangat concern terhadap Laut Cina Selatan. Itu nomor satu. Nomor 2, kita juga nggak bisa sembarangan nuduh ini Cina gitu. Sekali lagi gitu, kenapa Kemlu diam saja? Kenapa Kemhan diam saja gitu? Jangan salah, bukan Cina saja yang deploy UUV atau apapun tipe surveillance ke kita kok. Ada juga Amerika dan aliansinya, seperti tadi saya sampaikan. Ada juga Prancis juga sudah ada kepentingan kapal selamnya untuk beredar di sana di bawah Laut Cina Selatan dan perlu memerlukan hal-hal terkait UUV gitu. Jadi memang harus hati-hati pertama menuduh negaranya. Yang kedua, bisa saja alat itu adalah buatan Cina atau buatan Inggris atau buatan negara manapun. Buatannya. Tetapi, ya. apakah penggunanya Cina? Iya, ini bisa dipertanyakan juga karena bisa saja misalnya India menggunakan buatan Amerika, bisa saja misalnya Singapura menggunakan buatan Swedia, misalnya. Nah, Indonesia juga bisa saja menggunakan buatan Cina. Jadi bahwa satu hal tidak berarti bahwa kalau terbaca itu adalah buatan Cina seolah-olah Cina gitu. Itu juga mesti hati-hati. Tapi intinya begini yang mau saya sampaikan, ini kan membuat kita tuh agak concern ya. Saya sampaikan tadi, ini bukan 3 kali kok. Zaman Pak Marsetio saya sendiri yang langsung melaporkan kepada beliau sebagai Kasal, karena itu ditemukan di perkarangan saya di Banten gitu kan. Dan itu buatan Amerika Serikat. Nah, jadi begini loh, jangan sampai terkait pertahanan negara ini kita tuh tell me dan tell see. Telat mikir dan telat bereaksi. Oke. Ini yang kita mesti underline. Sepertinya tiba-tiba baru ketemu UAV kecil begitu udah panik. Dari Komisi 1 langsung ribut kemana Kemlu dan Kemhan. Loh, ada surveillance dari segede-gede MQ-4C Triton, ada Poseidon, ada semua kok Indonesia tenang-tenang aja gitu. Ada hal yang kita mesti buat jauh-jauh hari ketika negara masing-masing itu menggunakan kemampuan surveillance baik di udara maupun di lautan untuk kepentingan nasional mereka. Pertanyaannya, Indonesia pernah berpikir apa untuk kepentingan nasional Indonesia gitu? Apakah kita pernah berpikir tentang early detection superiority? Bahwa misalnya kita memiliki sonar network, ya kan? Memiliki flying radar, AWACS misalnya. Pernah nggak kita berpikir? Kalau kita nggak mampu beli, kenapa kita tidak bisa misalnya mengundang negara ASEAN kah? Atau negara sekutu kah? Atau even Cina kah? Tergantung kepentingan politik luar negeri kita mau kemana, untuk kemudian kita punya kemampuan sendiri, memiliki kemampuan untuk early detection superiority gitu. Kemudian masalah offensive passive maritime defense gitu.
Ketika diserang atau memang itu bisa terbukti misalnya betul untuk surveillance militer ya. Kemudian kita punya nggak kemampuan standar militer negara poros maritim dunia atau negara poros dirgantara dunia yang mampu mengcounter itu gitu. Kan kita ini begini loh. Anehnya orang kita ini masih berpikir perang modern itu seperti dog fight. Jadi harus kelihatan bendanya, kelihatan barangnya, baru percaya ancamannya ada. Sekarang tuh nggak demikian perang modern itu. Bendanya bisa ada di atas luar angkasa atau di bawah dasar laut, tapi semua yang kita tuh sedang dipetakan. Nah, masalahnya adalah baik Kemlu, baik Kemhan kita, baik juga intelijen kita, ini kok kayaknya masih meyakini benda itu mesti terlihat dulu bahwa terjadilah surveillance atau terjadi penginderaan atau penyusupan intelijen. Ketiga, kita tuh mampu nggak melakukan active maritime defense, kemampuan memberikan serangan pada pangkalan musuh. Menurut saya ini sih wet dream saya pribadi ya, kemampuan menyerang pangkalan musuh. Anggap sekarang misalnya tadi Cina misalnya. Kemudian apakah kita kemudian bisa deploy untuk counter itu? Karena doktrin kita nggak pernah dirubah. Ketika Presiden Jokowi menerapkan poros dirgantara dan poros maritim dunia, doktrin perang kita nggak berubah. Nah, jadi PR-nya bukan cuma semata ada underwater vehicle yang surveillance atau apapun aktivitas di sana, tapi kemampuan Indonesia yang sudah sadar perang modern ini sudah bukan perang yang harus terlihat fisik, tetapi yang tidak fisik. Ini kebetulan saja baru ditemukan kemarin di Selayar. 2015-an zaman Pak Mastio saya menemukannya di Banten, gitu loh. Oke, Bu Kony, itu jadi pertanyaan saya selanjutnya. Kemudian ketika sudah ditemukan sekarang masyarakat heboh, kemudian ada di recalling lagi beberapa temuan juga. Sebenarnya kekuatan maritim kita itu sudah bisa mendeteksi belum melalui radar ada yang masuknya benda-benda asing seperti ini? Tadi 3 hal yang saya sampaikan. Kalau kita hanya menunggu barangnya datang, seperti sekarang kelihatan tertangkap nelayan, lalu diberikan ke Angkatan Laut, dan Pak Kasar menyatakan perlu 1 bulan untuk berdeteksi, artinya kan kita nggak siap. Dari jawaban itu saya sudah nyatakan kita nggak siap. Sebagai negara siap, kita harus punya early detection superiority tadi. Apakah kita punya sonar network? Apakah kita punya flying radar? Apakah kita punya satellite imagery? Kedua, apakah kita punya kemampuan offensive passive maritime defense tadi? Seperti saya bilang, apakah kita bisa counter gitu kan? Apakah kita hanya bisa menunggu saja kalau kemudian terjadi hal seperti ini gitu? Yang ketiga, apakah kita punya kemampuan active maritime defense? Yang menurut saya tadi, sekali lagi, ini belum bisa terwujud. Kenapa? Karena doktrin perang kita nggak berubah. Sejak Pak Presiden menyatakan poros maritim dunia, kita tidak pernah berubah doktrin perang. Yang terakhir, ini menurut saya paling penting ya. Kadang-kadang saya tuh bingung loh. Presiden itu memberikan tugas kepada Kementerian Pertahanan yang menurut saya bukan tugasnya. Padahal masalah pertahanan kita itu kompleks. Misalnya saja Presiden memerintahkan sekarang Kemhan mengurus pertanian. Itu tugasnya Pak Syahril Yassin Limpo menurut saya. Ini penting saya garis bawahi kepada Presiden gitu, bukan kepada Menhannya saja. Karena gini ya, banyak sekali PR pertahanan kita tuh yang belum selesai. Tadi kita baru contohkan, kita nggak punya active maritime defense, nggak punya offensive passive maritime defense, nggak punya early detection superiority. Ini semua mesti ada kebijakannya dari Kementerian Pertahanan. Kalau Kementerian Pertahanan tidak sanggup meneruskan kebijakan ini, maka saran saya cuma satu, kita kan harus cari jalan keluar ya. Ketika kita mengkritik, kita harus memberikan jalan keluar. Itu kebiasaan saya. Nah, jalan keluarnya, kalau memang Kementerian Pertahanan tidak bisa, maka pengguna anggaran itu harus ada di Panglima TNI. Biarkan Panglima TNI yang tahu langsung dari Kasat apa yang dia perlukan, dan dia deploy sebagai pengguna anggaran, memerintahkan membeli apa saja, karena Kemhannya lagi pusing ngurusin sawah gitu. Baik Bu Kony, kita tentunya akan menantikan juga seperti apa hasil yang akan disampaikan dari pihak TNI tentunya terkait dengan pengembangan dan juga penyidikan lebih lanjut di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, pengamat militer dan pertahanan Kony Rahkamdini Fakri. Selamat siang. Baik, kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi dan untuk Anda di antaranya. Pemerintah melakukan distribusi vaksin COVID-19 Sinovac melalui PT Bio Farma ke 34 provinsi di Indonesia.